2, 1. Tepuk tangan untuk kajian 2023. Dunia olahraga ya di Kabupaten Pangandaran. Mungkin bisa dijabarkan seperti apa saat ini perkembangan sepak bola ataupun olahraga lainnya ya di Kabupaten Pangandaran. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi Pangandaran ini untuk sementara ini kita berpijak awal dulu dari hasil Porprov yang menjadi tolak ukur kemarin waktu penyelenggaraan Porprov yang dilaksanakan di 8 kota. Ini sebuah gambaran bahwa kita dulu di posisi 2018 itu di posisi 25. Ya, kemarin kita finish di posisi 20. Dulu peraihan emasnya aja yang jadi tolak ukur 2 waktu di Bogor. Waktu kemarin kita itu di 10 medali emas. Nah, jadi di situ sudah ada kelihatan ada peningkatan di olahraga ini. Cuma emas-emas yang kita raih itu kebanyakan dari olahraga-olahraga yang tidak populer. Nah, kemudian kita juga mendapatkan emas itu dari penyu-penyu yang ada di Pangandaran, yang memang penyu itu sendiri sudah tersedia di kita. Kenapa kita pilih cabur-cabur itu untuk membidik emas di cabur itu? Karena dengan situasi dan kondisi yang sekarang ada tidak memungkinkan di Pangandaran ini untuk membidik prestasi untuk saat ini di olahraga-olahraga yang populer. Jadi untuk sepak bola, khususnya yang hari ini memang ada event di Parigi ini, yaitu Pangandaran Junior League. Saya harap event ini menjadi sebuah tonggak bagaimana kita menciptakan atlet-atlet masa depan pastinya. Dengan kategori U9, U10, berarti ini baru menanam lah. Tapi ini ada suatu hal yang baik, bagaimana olahraga ini bisa mengalihkan dari kegiatan-kegiatan anak-anak yang saat ini memang dengan adanya gadget atau smartphone itu mereka sudah seperti terhipnotis. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin akan mengalihkan mereka dari hal-hal tersebut. Kemudian juga mereka bisa beralih. Kalau pegang handphone atau gadget itu pasti mereka rebahan. Makanya saya bilang coba keluar dari zona rebahan lah. Karena tidak ada sesuatu prestasi yang dicapai hanya dengan rebahan saja. Jadi dengan adanya event-event di kemarin kita juga mengadakan di Petang kejuaraan nasional itu diikuti oleh atlet nasional di Pangandaran. Nah, kenapa Petang juga kita sedikit support karena Petang ini adalah olahraga yang belum terlalu populer di tempat lain sehingga kita bisa berprestasi walaupun baru perunggu kemarin di Porprov, tapi itu suatu hal yang baik. Nah, kemudian di olahraga-olahraga lain, kita dalam tahun ini juga KONI Kabupaten Pangandaran ini sudah merencanakan kemarin Petang, kemudian nanti kita ke investasi bola voli yang kita support. Yang pasti di sini adalah bagaimana cabur itu sendiri, ya, cabur itu sendiri mengelola dengan keterbatasan yang ada ini untuk mengadakan event supaya si atlet ini bisa terasah secara kontinu, ya, karena tidak mungkin kita bertanding tiba-tiba susah untuk meraih prestasi. Ya, jadi olahraga yang ada di Pangandaran ini juga supaya bisa berkelanjutan dalam melaksanakan event-event untuk mengasah prestasi. Nah, kalau keinginan dan harapan kita juga bisa mungkin latih tanding keluar, ya, bagaimana melihat mungkin sarana prasarana olahraga yang ada di luar Pangandaran ini untuk memajukan olahraga di Kabupaten Pangandaran. Pak, mungkin ada upaya dari KONI mengikuti ini banyak kan, KONI itu ada beberapa di bawahnya cabang olahraga yang harus mungkin diutamakan dan lebih ini dimajukan. Nah, mungkin upayanya seperti apa, Pak? Kalau untuk olahraga kita ini di Pangandaran masih di pembinaan aja, kita ini masih sangat terbatas dari dukungan pemerintah daerah. Bukannya kita, tapi kita juga harus menyadari betul bahwa dengan Pangandaran yang baru berpisah dari Ciamis dalam 2 periode kepemimpinan Pak Bupati, kita juga di dunia olahraga sangat menyadari bahwa yang cita-cita pemekaran itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang dirasakan langsung, ya, oleh masyarakat, misalkan infrastruktur,
layanan dasar kesehatan, layanan dasar pendidikan, itu yang menjadi prioritas utama di Pangandaran ini. Tapi kita KONI Kabupaten Pangandaran mengimbangi hal itu dengan membuat program-program untuk membina olahraga yang tidak terlalu banyak memakan biaya, ya, tidak terlalu makan biaya. Tapi di saat bertanding di tingkat provinsi, kita bisa membawa perbaikan untuk nama baik Pangandaran di bidang olahraga. Nah, itu contohnya di Porprov yang kemarin. Nah, dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang ada, kita tetap bisa meningkatkan prestasi. Jadi kita bersinergi dengan pemerintah daerah dan saling mengerti. Kami dari KONI bahwa Kabupaten Pangandaran ini memang untuk pembinaan atlet saja kan belum bisa terrealisasi. Sarana prasarana olahraga juga belum tersentuh dengan baik, ya. Tapi di klub-klub dan di cabur-cabur yang ada itu juga mereka sudah sangat berupaya, ya. Misalkan diisi ada balap sepeda dilaksanakan, voli juga ada, event-event sepak bola juga terus berjalan, karena tidak menutup kemungkinan nanti akan lahir dari event-event seperti ini atlet-atlet yang mumpuni di nasional ataupun internasional. Contoh di balap sepeda yang sudah kita tahu sebelumnya, di selam karena kita punya laut, di terjun payung juga kita punya bandara, ya. Kemudian di OWS renang bebas PRSI itu juga kita punya fasilitas-fasilitas yang memang sudah ada dan kita sudah tidak membuat venue lagi, sehingga prestasi bisa diraih dengan keterbatasan dana yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran. Ya, Pak. Mungkin yang ketiga ini pertanyaan termasuk kendala mungkin, ya, dan harapan sarana prasarana kan di Kabupaten Pangandaran cukup kurang, ya, itu dikatakan beberapa orang, dan mungkin seperti apa Pak harapan dan kendala sebelumnya yang menjadi bahan evaluasi ke depan? Silakan, Pak. Ya, setelah program-program inti dari yang direncanakan oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pangandaran, bagaimana memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang kemasyarakatan, yaitu untuk pelayanan penduduk Kabupaten Pangandaran sesuai dengan cita-cita pemekaran. Kami berharap dari KONI Kabupaten Pangandaran setelah ini kami diperhatikan olahraga Kabupaten Pangandaran ini, yaitu dengan penyaluran atau usaha untuk menyimpan beberapa anggaran dana untuk mendukung olahraga di Kabupaten Pangandaran, misalkan pembuatan GOR atau sport center, ya, untuk di Kabupaten Pangandaran ini, sehingga kami yang ada di dunia olahraga ini juga bisa merasakan manfaat yang sama dengan apa yang sudah dibuat luar biasa di Kabupaten Pangandaran ini. Karena ke depan semua olahraga yang di Pangandaran kita kembangkan. Kita sudah punya 37 cabur, tambah lagi mungkin sebentar lagi ada IMI juga masuk, kita berarti 38. Cabur ini juga harus berkembang dengan baik, minimal sejajar dengan kota kabupaten yang lain. Itu sarana prasarana yang dimaksud tadi kan Pak Bupati bilang membutuhkan anggaran sekitar 100 miliar, ya. Itu gimana Pak? Dorongan atau ada obrolan intelligent nggak di belakang dari KONI sendiri kepada Bupati? Ya, yang jelas bahwa kita dengan Pak Bupati itu tidak selalu menuntut, ya, tapi kita buktikan dulu, ya, dengan prestasi kita, dengan perbaikan-perbaikan yang ada di bidang prestasinya. Karena selain olahraga prestasi yang kita kejar juga, nanti ke depan juga kita akan melihat olahraga-olahraga yang memang keminatan di masyarakatnya tinggi, ya, seperti sepak bola. Nah, itu kan biayanya beda dengan olahraga catur misalkan, ya. Olahraga catur itu cukup, ya, mungkin 2-3 orang juga, ya, biayanya bisa terukur. Tapi kalau sepak bola dengan sebuah tim, ya, itu akan memakan biaya yang akan lebih dari olahraga-olahraga yang lain. Nah, ke depan ini bisa sejajar semua, saya harap itu. Ya, jadi sarana prasarana olahraga yang tadi saya minta untuk dibangun sejajar dengan kota kabupaten yang lain untuk meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Pangandaran di semua cabang olahraga. Oke Pak, terima kasih Pak.